Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan dengan kasih Allah, Majelis Jemaat Puk Pelita mengucapkan selamat beribadah di minggu kedua bulan September ini. Dan pada segenap jemaat Tuhan dan setiap pribadi anak-anak Tuhan dimanapun berada yang saat ini setiap beribadah walaupun di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kita berkenan kepada Allah. Adapun tema ibadah minggu ini yaitu diampuni untuk mengampuni, yang dilayani oleh Pendeta Anita WM Tauno Espak MA. Semoga ibadah kita hari ini membawa berkat dan menjadikan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Tuhan memberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu." Jemaat yang ada di rumah dipersilakan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Keesaan 11 bait 1. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarlah nats pembimbing untuk kita pada minggu kedua hari ini yang berkata demikian, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Kita sambut nats pembimbing ini dengan Kidung Jemaat 38 baitnya yang pertama. Putra muda
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di sepanjang pekan yang telah kita lalui, kita telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan, jikalau Engkau hendak mengamat-amati kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan berdiri di hadapan wajah-Mu? Tapi syukur padamu ya Tuhan ada pengampunan, supaya kami takut dan menghormati Engkau, serta melakukan kehendak-Mu. Karena itu, dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami, dan perbaharuilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat melanjutkan dengan Kidung Jemaat 28, baitnya yang pertama. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 menjadi kepastian anugerah Allah, di mana oleh sebab itu sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut anugerah Allah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 58 baitnya yang pertama. Setelah kita menerima anugerah Allah, sekarang mari kita berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang diambil dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 17 yang berkata demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita sambut dan kita nyatakan kesanggupan kita dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 209 baitnya yang pertama.
sungguh lebih baik. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Matius 18 ayat 21 sampai 35 sebagai dasar renungan kita pada hari ini. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa untuk pembacaan Mazmur dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Sekarang ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu lewat bagian Alkitab yang hendak kami baca dan dengarkan pada saat ini. Diamkan suara hati kami kecuali suara Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati batin kami. Dan tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu melakukannya di dalam kehidupan percaya kami. Dan kiranya Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan membacanya secara berbalasan. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, keturunan Yakub dari bangsa yang asing kerasanya. Maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikannya diri. Sungai Yordan berbalik. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hal laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik tubuh. Hai gunung-gunung, sehingga engkau melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. dan batu yang keras menjadi mata air. Demikian pembacaan Mazmur. Sesuai dengan renungan Persekutuan Gereja Indonesia hari ini, perenungan kita diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan membaca, jemaat bisa mengikuti di rumah dan di dalam hati ataupun bersama keluarga. Lembaga Alkitab memberikan judul Perumpamaan tentang Pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, diperhadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergelaklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.'
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun saat ini kita masih ada dalam situasi dan kondisi di mana kita ada di rumah, belum bisa bertemu langsung dalam persekutuan ibadah seperti hari-hari yang telah kita lewati. Kita masih ada dalam suasana ketika bangsa dan dunia ini dalam pergumulan pandemi COVID-19 yang saat ini masih menjadi pergumulan bersama. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kemajuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan memampukan kita bertemu walaupun hanya secara virtual, tetapi firman tidak dapat dibendung dan kerajaan Allah tetap diberitakan. Bahkan kita tetap dengan sukacita menerima pelayanan-pelayanan firman Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudara ada dalam sukacita hari Minggu, hari Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema untuk kita pada saat ini adalah diampuni untuk mengampuni. Tema ini bukanlah satu tema yang baru. Bahkan setiap orang percaya memahami benar tema ini dengan baik. Karena ada orang yang berkata kepada saya, "Bu Pendeta, kalau berdoa Bapa kami di gereja, maka pas kalimat yang mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Ibu Pendeta tahu, saya tidak mengucapkan kalimat itu. Karena saya marah dan saya tidak mau mengampuni si Anu. Karena dia telah menyakiti hati saya. Artinya adalah orang yang berbicara kepada saya telah memahami dan mengerti bahwa dia meminta pengampunan kepada Tuhan agar supaya dia pun harus mengampuni. Dan karena dia merasa tidak sanggup untuk mengampuni, maka dia tidak meminta pengampunan kepada Tuhan. Ironis sekali, bukan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diampuni dan mengampuni berasal dari kata ampun, di mana kata ampun itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama yang kita pakai dalam tema kita adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Bisa sama dengan maaf. Arti yang kedua adalah kata yang menanyakan rasa heran atau kesal, ya ampun. Yang ketiga adalah bukan main, sebuah imbuan dalam percakapan. Ampun deh orang itu seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa arti yang kita pakai adalah arti yang pertama. Maka diampuni berarti dibebaskan dari tuntutan karena melakukan kesalahan
atau kekeliruan. Dan mengampuni berarti membebaskan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Dibebaskan, dilepaskan, dan membebaskan serta melepaskan. Bacaan kita Matius 18 ayat 21 sampai 35 bukanlah bagian yang asing buat kita. Sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang oleh lembaga Alkitab diberikan judul perumpamaan tentang pengampunan. Perumpamaan ini tidak ada dalam kitab Injil yang lain, baik Injil Yohanes maupun Injil sinoptis lainnya. Bagian ini diawali dengan kedatangan Petrus yang bertanya kepada gurunya, kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Jawab Yesus kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa totalnya? 70 kali 7 kali? 70 pangkat 70? Tidak ada yang dapat menjumlahkannya atau mendapatkan bilangan yang pasti untuk itu. Jika demikian, apa artinya? Ya seperti yang Yesus inginkan. Pengampunan itu bukanlah persoalan berapa total bilangan yang harus kita lakukan. Tetapi pengampunan adalah peristiwa yang tidak bisa diukur, di mana itu hendaklah menjadi sebuah bentuk kualitas dari kehidupan orang percaya. Kualitas yang bagaimana? Kita mau mencontoh teladan orang-orang yang hebat, orang yang baik, orang yang luar biasa? Tidak. Teladan itu telah diberikan oleh Yesus sendiri. Bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan ini dengan cara hidup yang saling mengasihi, yang membina dan menjalin hubungan atau relasi yang baik, yang memiliki pikiran positif dan baik, yang melihat selalu dari sudut pandang Tuhan, dari sudut orang lain, baik dan benar, bukan dari sudut pandang kita. Dan jika kita mengaku percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan, maka tuntutan kepada kita adalah kualitas hidup seperti yang telah Tuhan Yesus nyatakan dalam hidup ini. Selanjutnya dikatakan adalah pengampunan adalah jalan ke depan. C.S. Lewis, seorang teolog, mengatakan, mengampuni adalah sebuah ide yang menarik sampai Anda memiliki sesuatu untuk diampuni. Mengampuni adalah sesuatu yang sebuah ide yang menarik sampai Anda memiliki sesuatu untuk diampuni. Artinya adalah pengampunan harus dilakukan sampai kita mencari sesuatu dalam kehidupan kita dan sangat sulit kita menemukan ada sesuatu yang harus diampuni. Artinya pengampunan harus kita berikan kepada setiap orang. Orang yang menyakiti hati kita. Orang yang memperlakukan sedemikian rupa yang tidak kita suka. Mereka yang mengucilkan kita. Mereka yang menyebarkan kebohongan tentang kita. Orang-orang yang kasar dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita yang berbalik untuk menuntut membalas dendam. Ada yang lari dari kehidupan, khususnya saat hubungan yang dimiliki telah rusak. Bahkan ada yang membiarkan kegelapan melumpuhkannya. Manusiawi, bukan? Ya. Belum lagi ketika kita melihat ke belakang, kita menemukan janji-janji yang diingkari. Kita mendapatkan perasaan yang masih terluka, pengkhianatan, kata-kata kasar, luka fisik, dan emosional yang masih di bawah oleh karena rasa sakit
rasa luka, kehilangan, dan 1001 macam rasa yang ada. Pertanyaan untuk kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mampukah saya mengampuni? Mampukah kita mengampuni? Mampukah aku mengampuni? Pengampunan tidak berarti melupakan. Pengampunan tidak berarti memaafkan atau menyetujui. Pengampunan berarti kita dibebaskan dari hal-hal di atas. Pengampunan adalah cara di mana kita menyelaraskan kehidupan kita dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Ada sebuah ilustrasi yang mau mengingatkan kepada kita bahwa pengampunan itu sangat berarti. Seorang guru taman kanak-kanak menceritakan dan mengajak bersepakat murid-muridnya untuk melakukan hal ini. Hari yang diputuskan, dia minta murid-muridnya membawa 1 kantong plastik dan beberapa kentang. Bebas, mau bawa 1 kentang, 2 kentang, 3 kentang, 4 kentang, 5 kentang. Sejumlah orang yang dia benci. Dan di kentang itu dia harus tulis namanya. Oke, setelah waktunya tiba, maka mereka datang. Anak-anak itu datang. Ada yang membawa 1, ada yang membawa 2, ada yang membawa 3, ada yang membawa 5. Dengan nama-nama. Lalu kata guru itu begini. Oke, sekarang kemanapun kalian pergi, ke toilet sekalipun, bawa kantong plastik transparanmu. Oke, mereka bawa. Aduh Bu Guru, berat. Kata yang membawa 5. Kata Bu Guru, ya gak apa-apa, kamu pilih 5. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kentang itu mulai membusuk. Baunya tidak enak dan sangat merepotkan. Tapi perjanjian seminggu baru kantong plastik itu dilepaskan. Akhirnya setelah seminggu murid-murid itu merasa lega. Terlepas dari beban, terlepas dari bau, terlepas dari hal yang menyebalkan. Akhirnya guru itu menjelaskan makna daripada pengampunan itu. Karena itu, bagaimana jika setiap hari kita selalu membawa kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Yang pasti itu tidak akan tetap 5 selama seminggu. Akan bertambah dan terus bertambah. Pasti tidak akan nyaman. Karena itu, lepaskanlah pengampunan kepada orang yang membenci kita. Karena kalau tidak, maka kita pun akan dibebani oleh itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengampunan tidak berasal dari diri kita sendiri. Pengampunan berasal dari Tuhan. Amin. Pengalaman pribadi saya adalah ketika menghadapi ayah saya yang sedang sakit. Saya berpuasa, saya berdoa dengan harapan papa saya akan sembuh. Tetapi yang terjadi, justru saya mampu melepaskan pengampunan. Jadi pengampunan bukanlah hal yang mudah, tetapi satu hal yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Dan itu terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kita sudah dibayar, kita sudah diampuni. Oleh karena itu kita harus mengampuni. Saya selalu membuat kalimat baru. Dengan kalimat, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya selalu mengatakan seperti ini. Saya harus mengampuni karena saya sudah diampuni. Karena saya sudah diampuni, harga mati saya harus mengampuni. Tidak bisa keluar. Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni saya. Karena itu saya pun harus mengampuni orang lain. Pengampunan menyediakan ruang kehidupan yang baru. Ruang tanpa beban. Ingat cerita kentang tadi. Pengampunan adalah tindakan pengharapan dan kebangkitan bagi setiap orang yang mau mengampuni. Pengampunan adalah penyembuhan bagi jiwa dan hidup kita. Karena Bapa di surga juga akan mengampuni kita kalau kita mengampuni orang lain. Matius 6 ayat 14 dan 15
Markus 11 ayat 25. Pengampunan membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang dan kehidupan. Pengampunan memisahkan kita dari kejahatan orang lain dan juga dari penolakan untuk membiarkan masa lalu mempengaruhi kita dalam kehidupan di masa yang akan datang. Pengampunan dapat dimulai dengan menyadari bahwa kita sudah diampuni dengan harga yang mahal. Lalu dilanjutkan dengan pengakuan dan ucapan syukur bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang sungguh tidak layak, tetapi kita telah dilayakkan oleh Kristus Tuhan karena kasih-Nya yang besar dan tanpa batas. Sulit dan berat, tidak mudah. Butuh waktu dan kerja keras, butuh latihan setiap hari. Tetapi itu sesuatu yang bukan tidak mungkin. Dia yang telah mengampuni kita adalah Allah yang setia, yang akan menolong dan menopang kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita dimampukan untuk mengampuni sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 184, baitnya yang pertama, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita berdiri, kita bersatu di dalam iman, bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nas Alkitab yang terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasatmu kepada Maha Tinggi. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 146. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita
Bapa kami yang kasihi, yang senantiasa mengasihi kami dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, pada pagi ini kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan, baik itu persembahan persepuluhan ataupun persembahan ucapan syukur, persembahan rutin. Kiranya Tuhan pakai pelebaran kerajaan di muka bumi ini, khususnya jemaat Puk Pelita. Tuhan, kami tetap berdoa bagi tangan-tangan yang memberikan Engkau berkati berlimpah-limpah dan menggantikan berlipat kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita juga akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari vokal grup Komisi Kesenian Musik Gerejawi. tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu
kasih sejati. Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah. Diampuni itu mulia. Yang kau rindukan ku bahagia. Ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih. Mengampuni itu indah. Damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi. Mengampuni itu rela. Takkan ku tolak kerinduanmu ya Bapa. Ampuni sesama. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau memberikan waktu buat kami untuk merayakan hari Tuhan, untuk beribadah bersekutu dalam persekutuan, sekalipun secara virtual. Terima kasih Tuhan bahwa kami kembali dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami kembali diteguhkan dan diingatkan agar kami mampu mengampuni dalam pertolongan Tuhan, karena kami telah diampuni oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan keberadaan kehidupan kami. Engkau memberkati rumah tangga keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami agar mampu menjadi pelaku firman di tengah-tengah kehidupan ini. Pekan yang telah kami lewati, ada banyak hal yang telah kami lalui. Kami boleh melihat kasih setia Tuhan. Sehingga dalam menghadapi pekan yang akan kami jalani, kami serahkan semua rencana pekerjaan kami, dalam tugas dan peran kami sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai istri, ibu rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, ataupun dalam pekerjaan kami di kantor, di perusahaan, di tempat-tempat Tuhan meletakkan kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini Tuhan masih merajalela, masih menjadi pergumulan kami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tapi kami boleh merasakan dan melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami tetap ada di dalam anugerah Tuhan untuk melewati hari-hari kami. Kami bersekutu, berdoa, memohon kepadamu di dalam pengasihan-Mu Tuhan yang tidak pernah menolak setiap doa anak-anaknya. Kami serahkan pelayanan jemaat Tuhan, jemaat POU Pelita. Kami berdoa untuk Bapak Gembala bersama dengan keluarga. Tuhan mampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab perannya dengan baik. Berikan kerjasama bersama dengan majelis jemaat yang telah Tuhan hadirkan untuk menjadi tim yang baik, tim yang solid untuk membangun persekutuan jemaat menjadi jemaat yang dewasa dalam panggilan dan kesaksiannya. Apapun tantangan pergumulan pelayanan yang ada, kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Memberkati komisi-komisi yang ada, memberkati panitia-panitia yang ada. Bahkan Tuhan Engkau memberkati setiap orang yang ambil bagian untuk pelayanan hari Minggu ini. Biarlah Tuhan, semuanya menjadi hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam persekutuan kami berdoa untuk gereja-Mu dalam lingkup yang lebih besar. Untuk persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Untuk gereja di muka bumi ini. Untuk para hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, penginjil, evangelis,
para pengajar, mereka yang siang malam memberitakan firman Tuhan. Pelihara mereka pribadi dan keluarga. Lindungi mereka bersama-sama dengan jemaat yang ada dalam pelayanan mereka. Dengan setiap orang yang mendapatkan kasih dan pelayanan mereka. Khususnya Tuhan, agar bersama-sama kami tidak terpapar COVID-19. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk medis dan paramedis yang bekerja siang dan malam dalam tugas-tugas mereka. Khusus mereka yang menangani, merawat para pasien COVID-19. Berkati mereka, lindungi keluarga mereka. Bahkan para pasien yang saat ini sedang dalam perawatan, ada di ruang ICU, ada di ruang perawatan, baik di rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia, bahkan di muka bumi ini. Bahkan yang menjalani isolasi mandiri. Oh Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan tinggalkan mereka, berkati setiap upaya pemulihan. Bahkan dalam upaya penemuan dan juga Tuhan untuk perampungan vaksin. Baik di Indonesia ataupun di belahan bumi yang lain. Tuhan, Engkau sumber segala sesuatu. Hanya kepadamu kami berharap. Dan hanya padamu jawaban yang sesungguhnya kami akan peroleh. Ajar kami untuk tetap percaya dan meyakini bahwa tangan kasih Tuhan melebihi tantangan, pergumulan, perjuangan, kehidupan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkau berkati presiden dan wakil presiden dengan jajaran menteri yang ada. Untuk gugus tugas penanganan COVID-19. Untuk pemerintah daerah. Untuk persiapan menghadapi Tuhan. Keadaan sosial, ekonomi, politik. Biarlah Tuhan tetap campur tangan. Jangan biarkan bangsa ini ada dalam resesi ekonomi. Biarlah Tuhan mampukan agar setiap daerah lewat kebijakan kepala daerah mampu membelanjakan anggaran daerah sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 dapat tertanggulangi dengan baik. Kami berdoa untuk persiapan pilkada besar yang akan terjadi Tuhan di tahun 2020. Berikanlah kestabilan sosial, ekonomi, politik bagi bangsa ini. Dan kami menolak rencana orang-orang yang hendak memanfaatkan situasi ini untuk menghancurkan NKRI, negara yang kami cintai ini. Ya Tuhan, Engkau tahu pergumulan jemaat ini. Kami serahkan para lansia, kami serahkan mereka yang sakit dalam pemulihan. Kami serahkan pergumulan-pergumulan keluarga, anak-anak dalam studi mereka yang dilaksanakan secara online di rumah. Anak-anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Dalam kemudaan keremajaan mereka bergumul untuk pekerjaan, untuk pasangan hidup, untuk tantangan-tantangan masa depan. Kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan memberkati sukacita mereka di usia yang baru. Dan biarlah umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Dan keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan akan tetap dibaharui dalam kasih dan cinta. Sampai maut memisahkan, Tuhan menyertai mereka. Banyak hal yang hendak kami pohonkan Tuhan. Tetapi sebelum kami ucapkan, Engkau Allah telah berdoa menyampaikan keluhan-keluhan kami yang tak terucapkan. Oleh sebab itu, kami hanya datang kepadamu, tidak memerintahkan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Dan biarlah semuanya terjadi di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri persekutuan kita hari ini dengan menyanyi pelengkap kidung jemaat 182. Bait 1 dinyanyikan jemaat duduk dan baitnya yang kedua jemaat dijemput berdiri. Berkarya terus dengan hati teguh.
Yesus mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terkeluh, menanggung susah dan berita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Jemaat, pulanglah ke dalam hidupmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengampuni itu kasih